Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita simak beberapa warta jemaat pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023. Yang pertama, pertemuan diakonia. Komisi diakonia akan mengadakan persekutuan doa bagi warga rawatan pada hari Kamis 7 September 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bertempat di gereja. Dimohon kehadiran warga rawatan 2 Rumawi GKJ Salatiga Selatan. Diberitahukan kepada warga bahwa pendanaan pengembangan gedung GKJ Salatiga Selatan sebagai berikut. Total biaya pembangunan 372.152.316 rupiah. Dana yang masuk 1. Sebagian hasil penjualan tanah gereja di Bulu 98 juta rupiah. 2. Persembahan pembangunan sampai Mei 2023 27 juta rupiah. 3. Donatur sampai 20 Agustus 2023 262.800.000 rupiah. Jumlah dana yang masuk 387.800.000 rupiah. Surplus 14.647.684 rupiah. A. Pengembangan gedung GKJ Salatiga Selatan belum selesai, namun secara teoritis pendanaan surplus sehingga persembahan pembangunan masih dibuka. B. Kepada warga yang telah mendukung dalam doa, tenaga, pikiran, dan dana, panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 3 Rumawi persembahan. Penerimaan persembahan tanggal 14 sampai 20 Agustus tahun 2023. 1. Persembahan bulanan 12 kartu berjumlah 1.800.000 rupiah. 2. Persembahan mingguan atau reguler 2.452.000 rupiah. 3. Persembahan pembangunan 521.000 rupiah. 4. Persembahan perpuluhan. NN wilayah Tegalrejo Permai 1 juta rupiah. NN 20.000 rupiah. A13 140.000 rupiah. NN 275.000 rupiah. NN 235.000 rupiah. NN 385.000 rupiah. 5. Persembahan lain-lain. Persembahan pembangunan gereja Yohana Budi 1 juta rupiah. Persembahan pembangunan gereja Pipit wilayah Magersari 1.500.000 rupiah. Amplop PPP 60.000 rupiah. Persembahan panitia Natal PPSM tahun 2022 746.000 rupiah. Persembahan panitia keakraban pengajar sekolah minggu 250.000 rupiah. Jumlah penerimaan persembahan tanggal 14 sampai 20 Agustus tahun 2023 berjumlah 10.250.000
Rp384.000. Penerimaan persembahan lewat transfer rekening Britama BRI tanggal 19 sampai 25 Agustus tahun 2023. 1. 25 Agustus 2023 Atalia Dama Rp150.000. Jumlah Rp150.000. Majelis mengucapkan terima kasih. Jemaat yang bermaksud mengirimkan persembahan melalui rekening dapat dikirim lewat nomor 008110101038 atas nama Andria Ningrum Widyastuti atau Prasetyawan Kusworo. 4 Rumawi pengkhotbah. Yang melayankan khotbah hari ini Bapak Pendeta Hari Prihanto. Marilah Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita memiliki Kristus yang telah ditebus dari kuasa dosa. Kita jangan menjadi umat dengan dunia karena kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang diubah untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan total dalam semua aspek kehidupan. Dimulai dari pikiran, perbuatan, perkataan, dan perilaku. Dalam perilaku sehari-hari, mari kita menyanyikan, menyatukan hati, bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 3 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat dimohon berdiri. Terima
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah kita akan memberkati anak-anak kita terlebih dahulu karena mereka juga akan memasuki ibadah di kelas sekolah minggu. Anak-anakku yang terkasih, kini saatnya kalian semua akan beribadah dan bersekutu di sekolah minggu. Bertumbuhlah dan jadilah laskar Kristus yang tangguh dan memberi teladan yang baik. Oleh karena itu anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah, sumber damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, anak-anakku silahkan masuk ke sekolah minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pada saat ini kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara jemaatnya dengan kasih setia. Kini terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Ia rawat rasa Dia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Umat dipersilahkan duduk. Bersama kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan mendasarkannya
pada firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara, sudahkah kita melakukan hukum Tuhan ini? Jikalau kita mau jujur, tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara sempurna. Karena kita lebih sering mengasihi diri kita sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudikah ampuni kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kini saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya mengakui segala dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti dinyatakan di dalam surat Roma pasal 11 ayat 26 dan 27 yang demikian. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebat, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam
dan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu Kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang kekal di surga, sungguh kami bersyukur karena kehidupan kami terpelihara sempurna di dalam kasih-Mu. Segala kebutuhan hidup jasmani kami sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh merasakan kecukupan atas segala kebutuhan hidup kami. Dan kini kami pun akan menikmati pemenuhan atas kebutuhan rohani kami melalui ibadah yang kami lakukan saat ini, di mana kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh membangun persekutuan yang indah dengan sesama kami, dan sekarang kami pun akan menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sampaikanlah kiranya maksud hati Tuhan kepada kami semua, sehingga apa yang Tuhan kehendaki boleh kami mengerti, dan terlebih boleh kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini pun, kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh keluar dari hati Allah sendiri dan boleh memberkati kami semua. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, supaya yang nampak dalam pelayanan ini adalah kasih Tuhan sendiri. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami beroleh berkat yang sama dari firman Tuhan, sehingga sepulang dari ibadah ini, kami tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi kami pulang dengan membawa berkat Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Bersabdalah, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan saat ini akan kita baca dan kita renungkan dari Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dipersilakan Bapak Ibu yang membawa Alkitab baik cetak maupun elektronik bisa dibuka dan disimak. Dan kita akan membaca saling bersautan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Ibu Bapak dan Saudara membaca ayat yang genap. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Saya akan membaca di ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kalau saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk bersekutu di saat ibadah ini, semua bukan karena kuat, gagah dan perkasanya kita, tetapi karena kasih Tuhan semata. Bapak Ibu dan Saudara, tema khotbah di minggu terakhir bulan kebangsaan ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengawali khotbah ini saya ingin bertanya, siapakah Gubernur Jawa Tengah? Siapa Bapak Ibu? Ganjar Pranowo. Bapak Ibu kenal? Iya, tahu di medsos ya. Pernah bertemu? Oh pernah, yang Adioswo kemarin ya, di Solo. Ya. Nah Bapak Ibu, itu Gubernur Jawa Tengah. Kalau Gubernur Lampung? Ada yang tahu? Udah ada ya, saya juga enggak tahu. Enggak tahu dan enggak kenal. Nah Bapak Ibu, tahu dan kenal rupanya berbeda. Kalau tadi saya matur siapa Gubernur Jawa Tengah? Ganjar Pranowo. Semua tahu. Tapi tidak semua orang mengenal. Nah apa mengenal, apa yang disebut dengan mengenal itu? Bapak Ibu kenal yang sedang bicara di depan ini? Mungkin juga hanya tahu tapi belum kenal. Nah, tahu dan kenal sekali lagi itu dua hal yang berbeda. Jika kita mengenal seseorang, pasti kita tahu tentang orang itu. Bahkan bisa disebut tahu luar dalam orang itu gitu ya. Tahu dengan detail mengenai orang itu, apa hobinya, makanan kesukaannya apa, warna baju kesukaannya apa, hobinya main kemana itu dia tahu. Karena dia mengenal orang itu. Tapi kalau hanya sekedar tahu ya Gubernur Jawa Tengah ya Ganjar Pranowo itu. Tapi secara detail kita tidak tahu. Dari mana asalnya, latar belakang keluarganya bagaimana, kita tidak tahu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mengenal itu lebih dari sekedar tahu. Karena ada kedalaman relasi.
Orang yang mengenal itu punya relasi yang lebih kuat daripada orang yang hanya sekedar tahu. Nah, pertanyaan penting hari ini bagi kita, para pengikut Yesus Kristus. Apakah kita juga mengenal Yesus Kristus? Atau kita hanya sekedar tahu Tuhannya orang Kristen itu ya Yesus Kristus? Kita kenal enggak Tuhan Yesus? Artinya apakah kita punya kedekatan relasi dengan Tuhan? Punya relasi yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Dan dari sana kita akan bisa menjawab apakah saya mengenal Tuhan Yesus atau tidak. Benar kita tiap minggu ke gereja. Benar setiap ada persekutuan kita datang. Tapi sungguh-sungguhkah kita mengenal Tuhan Yesus? Atau hanya sekedar tahu? Kalau orang Jepang bilang rubuh-rubuh gedang. Jepang ya? Orang Jawa rubuh-rubuh gedang. Yo koncone neng gereja yo melu neng gereja. Koncone sarasean ya aku melu mangkat sarasean. Tetapi banyak orang datang ke persekutuan, datang ke ibadah, tetapi hatinya, hidupnya tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal siapa Yesus. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Mereka sekedar tahu siapa Yesus. Dan bahkan dalam bacaan kita tadi ditegaskan, ketika Yesus berada di Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi ini daerah orang-orang Kristen dari non-Yahudi banyak sekali. Tapi juga dari kalangan Yahudi pun ada di sana. Nah, Yesus bertanya kepada para murid yang notabene adalah orang-orang Yahudi. Yesus bertanya, menurut orang banyak, menurut pendapat umum, siapakah aku ini? Dan para murid menyampaikan bahwa ada banyak pendapat di luar sana tentang Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia. Ada yang mengatakan Yesus ini Yeremia atau salah seorang nabi yang bangkit kembali. Tetapi kemudian Yesus menandaskan pertanyaan penting kepada para murid pada waktu itu. Menurut kamu, ini pertanyaan bersifat pribadi. Jawabannya harus bersifat pribadi. Menurut kamu, siapakah aku? Sejenak para murid terdiam dengan pertanyaan ini. Memang mereka selalu bersama dengan Yesus. Kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus dalam segala pelayanan yang dilakukan. Tetapi itu bukan menjadi jaminan bahwa para murid itu mengenal Tuhan. Mengenal secara pribadi. Dan disinilah Yesus kemudian menandaskan tentang pendapat mereka secara pribadi-pribadi. Siapa Yesus bagi mereka. Dan setelah terdiam sejenak Petrus kemudian mewakili teman-teman para rasul tadi yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus menjadi representasi dari para murid yang menyatakan isi hatinya kepada Tuhan ketika Yesus bertanya, siapakah aku menurut kamu?
Tentu jawaban Petrus ini bukan hanya jawaban Petrus pribadi, tetapi juga mewakili teman-teman yang selama ini bersama-sama dengan Yesus. Petrus mengaku bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi seperti menurut pendapat orang. Bukan juga nabi perjanjian lama yang bangkit kembali. Tetapi Yesus ini adalah Mesias yang diurapi Allah, yang menjadi juru selamat, bahkan yang menjadi pembebas bagi umat Israel. Dan rupanya dari jawaban Petrus ini, kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang disampaikan Petrus tadi bukanlah bukan sekedar ungkapan dari hati manusia itu sendiri. Tetapi bahwa ungkapannya itu adalah buah karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat Petrus dan teman-temannya mampu melihat dengan kedalaman makna. Bukan hanya melihat dengan mata jasmani tentang siapa Yesus. Kurang lebih 3 tahun mereka bersama dengan Yesus dan mereka menyaksikan karya-karya keilahian Yesus. Karya-karya besar yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dan dasar itulah yang kemudian mendorong Petrus untuk mengaku tentang siapa Yesus ini secara pribadi baginya. Baginya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pengakuan ini benar berasal dari Allah sendiri. Bukan sekedar pendapat manusia. Dan Yesus menegaskan bahwa atas dasar pengakuan Petrus inilah maka gereja berdiri dan bertumbuh. Gereja berdasar kepada Allah yang berkarya menyelamatkan manusia. Dan gereja menjadi alat juga untuk menyatakan keselamatan Allah kepada dunia. Keselamatan dari Allah inilah yang kemudian menjadi kunci untuk melepaskan belenggu dosa dan mengikat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-19 dari bacaan kita tadi. Nah Bapak Ibu, kita ini warga kerajaan surga. Boleh tepuk pundak saudara di sebelah kanan? Katakan, aku warga kerajaan surga. Wah. Jadi aku bukan hanya sekedar warga kota Salatiga. Ya. Kita berdiri di 2 kaki. Kita benar warga kerajaan surga, tapi juga masih menjadi warga kota Salatiga. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kota Salatiga. Berat apa ringan Bapak Ibu? Berat. Beratnya di mana? Nah Bapak Ibu dan Saudara, pengakuan iman yang dikatakan oleh Petrus tadi adalah sebuah pengakuan yang didasari pengenalan secara pribadi terhadap Yesus. Sehingga Petrus bisa berkata, engkau adalah Mesias. Pengakuan yang bersumber dari Allah, bukan sekedar ucapan manusia semata. Sebab iman itu bukan
perkara teori. Iman itu bukan sekedar tataran teori, tetapi iman itu harus membumi, yaitu dengan praktek nyata dalam kehidupan kita. Jadi pengakuan iman harus disertai tindakan dan pembaruan hidup yang nyata dalam hidup kita. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka pengakuan kita itu harus terwujud, yaitu bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang setia dengan mewujudkan ajaran-ajaran Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tadi saya matur, kita ini warga kerajaan surga yang harus membawa suasana surga dalam kehidupan nyata kita di dunia, di kota Salatiga. Dan itu harus kita wujudkan secara nyata, yaitu bagaimana kita mewujudkan ajaran Yesus, yaitu tentang kasih. Pertanyaannya, apakah kasih itu hanya miliknya orang Kristen? Bapak Ibu, apakah kasih itu hanya ajaran milik orang Kristen? Tidak. Semua agama mengajarkan kasih juga. Tapi kasih yang bagaimana? Yang harus kita bawa. Dan inilah yang harus membedakan kita dari dunia ini. Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan nyata, ada banyak orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi mewujudkan kasih bahkan melebihi kasihnya orang Kristen. Rela berkorban, ya. Kepedulian kepada sesama, ya. Tapi apa yang harus membedakan kasih kita dengan kasih mereka? Kira-kira apa Bapak Ibu? Halo? Apa yang membedakan kasih kita dengan kasih dunia ini? Ya, kasih kita itu harus kasih yang mendatangkan suasana surga itu. Bukan sekedar bagaimana kita peduli kepada orang lain. Oleh karena itu, kasih yang kita bawa adalah kasih yang total. Kasih yang sepenuhnya. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau ada pengemis datang ke rumah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pak, Bu, ampun beri terus nih kalau tangga kula mawon. Tetangga saya aja, yang sana-sana aja gitu ya. Sini sudah sering gitu. Apakah begitu? Iya? Oh enggak, ya puji Tuhan. Kasih berapa Bapak Ibu? 1.000? Ada yang pernah ngasih 25.000 atau 100.000 pada pengemis? Oh lah aku dewe kurang kok gitu ya. Nah Bapak Ibu, kasih kita memang tidak diukur dari seberapa besar kita mau memberi. Tetapi bagaimana kita memberi dengan tulus, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian. Itu menunjukkan seberapa kita mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan Petrus yang berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pun tidak serta-merta membuat Petrus menjadi murid Tuhan yang setia. Perjalanan waktu menguji Petrus apakah pengakuan itu terwujud nyata dalam kehidupannya atau tidak. Dan kita tahu
Apa yang dilakukan Petrus, Bapak Ibu? Ketika menjelang Yesus sudah ditangkap dan sebelum disalibkan, Petrus menyangkali, karena sakit perut menyangkali. Petrus menyangkal 3 kali. Dan ini beda sekali dengan pengakuannya ketika ia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sudah punya pengakuan seperti itu pun Petrus masih jatuh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata pemahaman Petrus tentang Mesias belum menunjukkan pengenalan pribadi yang lebih dalam. Petrus yang pernah bilang, "Tuhan, kalau yang lain mau pergi, saya mau tetap bersama Yesus. Bahkan mati pun aku siap." Tetapi ketika Yesus ditangkap, disesah oleh para prajurit, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Artinya bahwa Petrus sebetulnya sudah memperoleh kesempatan untuk dibentuk, untuk diperbaharui oleh Yesus, supaya hidupnya semakin mengenal dan hidupnya bertumbuh dari pengenalan pribadinya itu kepada Tuhan. Tetapi toh dinamikanya berbeda. Kenyataannya berbeda. Petrus yang sudah memiliki pengakuan yang jempol, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," akhirnya jatuh dalam dosa, yaitu menyangkal Yesus selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai pada akhirnya Petrus membuktikan benar bahwa ia setia kepada pengakuannya. Walaupun ia pernah gagal, walaupun ia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, namun akhirnya Petrus membuktikan kesetiaan akan pengakuan imannya. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero, Kaisar Roma pada tahun 64 sampai dengan 67 Masehi, pada masa itulah orang Kristen mengalami penganiayaan yang berat dan Petrus membuktikan kesetiaan imannya sampai mati sebagai seorang martir. Petrus ditangkap sewaktu dalam perjalanan meninggalkan Roma, dan sejarah mencatat kematian Petrus juga disalib. Tetapi karena Petrus merasa tidak layak untuk disalib seperti Yesus, maka ia minta disalibkan dengan posisi kepala di bawah. Itu Petrus yang setia pada pengakuan imannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika saat ini ditanyakan kepada saudara dan saya, siapa Yesus bagi saya dan saudara? Siapa Yesus bagi kehidupan saya dan saudara? Bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Apakah benar kita sudah mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Sejauh mana pengenalan kita itu mempengaruhi kehidupan kita? Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan pengetahuan kita, tetapi jawaban yang berdasarkan pengenalan kita yang baik dan benar akan Yesus. Nama Yesus
tidak hanya sekedar nama untuk disebut, dipuja, disembah, tetapi adalah nama Allah yang hidup dan memperbaharui hidup kita. Dalam nama Yesus itulah keselamatan menjadi jaminan bagi kita. Dan di dalam nama Yesus itu ada pribadi yang membawa kelepasan kita dari dosa dan penghukuman kekal. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita mengimani Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, apa yang harus kita lakukan? Andalkanlah kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Di luar sana, bukan di sini ya, ada orang Kristen yang masih suka ke dukun. Kalau dukun pijet sih enggak apa-apa ya, pijetan itu. Ke dukun. Masih bertanya, masa depanku gimana Mbah Dukun gitu ya. Ini tidak membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Ini membuktikan bahwa ia tidak mengenal Tuhan sebetulnya. Kalau ada orang Kristen yang masih suka merdukun, artinya dia sebetulnya bukan orang Kristen. Karena orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia akan menyerahkan hidupnya, mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Bahkan di tempat saya, dulu ada orang Kristen yang magang lurah, Bapak Ibu. Akhirnya dia harus mengorbankan imannya. Supaya, menurut perhitungannya, supaya kalau aku pindah ke seberang sana, aku akan dipilih. Tapi sudah dibelani meninggalkan Yesus, toh sampai akhirnya tidak terpilih jadi kepala desa, jadi lurah. Wah, hancur gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hari ini dipertanyakan kepada kita, siapa Yesus bagi kita? Apa peran Yesus dalam kehidupan kita? Atau kita tempatkan sebagai apa sih Yesus dalam hidup kita? Jawabannya ada di dalam hati dan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Sudahkah Yesus meraja dalam hidup kita, menjadi raja dalam hidup kita, berkuasa atas hidup kita? Atau kita masih seperti tadi, ya tiap minggu ke gereja tetapi kalau ada pergumulan larinya ke dukun dan sebagainya. Dan ini jelas tidak menunjukkan bahwa kita ini punya sesuatu yang beda. Kalau kita masih suka ke dukun, paranormal dan sebagainya, ya kita sama dengan mereka yang di dunia ini. Kita tidak punya identitas yang jelas. Dan identitas itu harus hidup dalam diri kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, sebesar apapun gelombang kehidupan yang kita alami, jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, seperti pengakuan Petrus tadi, maka kita hidup di dalam iman yang penuh kepada Tuhan. Dan iman itulah yang akan menggerakkan hidup kita, supaya kita bisa menghadirkan suasana surga dalam kehidupan nyata, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan di tengah masyarakat di mana kita berada. Oleh karena itu, mari kita hayati tema kita, jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi kita harus membuktikan
identitas kita sebagai orang Kristen, orang percaya, dengan menyerahkan hidup kita, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menaruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Himpun di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, Tuhan yang kami kenal, kami sembah, kami puji agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh merasakan anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh berhimpun dalam ibadah ini, pun kami mengakui semuanya terjadi karena kasih dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pakailah ibadah kami menjadi sarana di dalam kami menikmati berkat-berkat rohani, menikmati kasih Tuhan yang Tuhan sediakan bagi semua orang percaya. Terima kasih Tuhan, karena melalui ibadah ini pun kehidupan rohani kami dibangun, dikuatkan. Melalui puji-pujian yang kami lambungkan, melalui persekutuan yang kami wujudkan secara nyata dengan saudara-saudara seiman kami, bahkan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sepulang dari ibadah ini, kami sungguh merasakan kesegaran baru, kekuatan baru, karena kami sudah merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Bapa, pada saat ini kami datang kepada Tuhan, juga menaikkan syukur atas kehidupan keluarga kami masing-masing, yang terus Tuhan pelihara, sehingga kami boleh menikmati segala berkat kebaikan Tuhan di tengah keluarga kami, baik kami sebagai orang tua, maupun kami sebagai anak di tengah keluarga. Kami boleh membangun relasi yang penuh kasih di tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh mewujud nyatakan kasih, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya. Kami juga bersyukur untuk kehidupan jemaat-Mu GKJ Salatiga Selatan. Kami tahu bahwa apa yang sanggup kami lakukan di tengah jemaat ini, semuanya juga terjadi karena kasih Tuhan.
Olehnya kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Segala program kerja, baik program kerja gereja maupun program kerja komisi-komisi, panitia-panitia, semuanya Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi sarana pembangunan tubuh Kristus semakin terwujud nyata di tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami menyerahkan majelis gereja, baik penatua, diaken maupun pendeta, mampukan untuk bekerja sama dengan pengurus-pengurus komisi dan juga dengan seluruh warga jemaat. Sehingga dengan demikian, gereja-Mu di tempat ini akan semakin bertumbuh dalam segala bidang pelayanan yang dilakukannya. Bahkan dengan demikian nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk seberapapun warga gereja yang saat ini sedang dalam penderitaan karena sakit. Kami berdoa dengan penuh kasih untuk Saudari Vista Elizabeth. Kami berdoa untuk Bapak Hartono. Kami berdoa untuk Ibu Ngadiem, Bapak Purnomo, Ibu Sujianto, Bapak Purwitono, Ibu Mariarsa, Ibu Daman, Ananda Gabriel, dan juga Ibu Dian Pentarina yang saat ini dalam kondisi sakit dan dalam masa pemulihan dari sakitnya. Tuhan, kami bersyukur untuk proses kesembuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Dan kami yakin Tuhan juga yang akan mengerjakannya dengan sempurna, sehingga saudara-saudara kami yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa seberapapun warga gereja yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidupnya. Tuhan, hadirlah kiranya Engkau dalam hidup mereka dan memberikan kekuatan, memberikan semangat sehingga mereka boleh terus berserah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah. Tuhan berkati, supaya anak-anak kami boleh belajar dengan baik, mempersiapkan diri menyongsong masa depannya. Bagi para orang tua, dalam mendidik, mengarahkan anak-anaknya, Tuhan berkati dengan kasih kesetiaan, bahkan dengan keteladanan yang baik, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dengan baik. Bapa di surga, saat ini perkenankan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam segala pergumulannya, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, baik di level eksekutif, yudikatif maupun legislatif, supaya semuanya boleh menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat. Kami juga berdoa untuk tahun politik yang akan dihadapi bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong supaya bangsa Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi dan mampu hidup lebih baik lagi di waktu-waktu mendatang. Bapa, kami juga datang kepada Tuhan secara pribadi dengan doa-doa pribadi kami. Inilah masing-masing kami Tuhan, dengan segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami pertaruhkan semuanya di dalam kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasarkan pada Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan mengaturkan persembahan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 433 bait yang pertama dan secukupnya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan di dalam doa. Kami hantarkan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami,
Sehingga pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami untuk bisa beribadah di GKJ Salatiga Selatan dalam keadaan selamat, sehat, dan kami semua damai sejahtera. Bapa, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga berkat-berkat-Mu itu senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, perkenankanlah kami mengaturkan persembahan syukur sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Bapa berkenan untuk menerima, memberkati dan menyucikan persembahan ini, sehingga apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa bagi pengelola persembahan ini, kiranya Bapa berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak-Mu, berkenan di hadapan-Mu, dan semua itu terlebih-lebih hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami juga mohon ampun apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Bapa, apabila sebentar lagi kami akan undur diri di hadapan-Mu dan kembali kepada kehidupan kami masing-masing, kiranya Bapa sendiri yang akan berkenan menuntun setiap langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kelanjutan kehidupan kami Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus Bapa sendiri yang akan senantiasa menuntun setiap langkah kami. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Bapa berkenan untuk menerima dan memberkatinya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di akhir ibadah ini kita akan bersama menerima pengutusan dan berkat. Hari ini kita diajak untuk menjaga kekudusan hidup kita. Karena persembahan yang terbaik untuk Tuhan adalah persembahan hidup kita. Kita menjalani cara hidup yang lebih taat kepada perintah Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadat sejati jadikanlah persembahan. Ibadat sejati kasihilah sesamamu. Ibadat sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu
tinggi